Teman-teman artis jangan mau deh. Gue sih cuma ngasih tahu aja. Dia semua orang punya maksud. Tapi ini simbiosis mutualisme yang baik gitu. Ngerti kan maksudnya? Semua orang itu ketika misalnya punya hubungan atau relationship pasti ada maksud. It's okay kalau timbal baliknya baik, positif. Kalau dia enggak, kita udah baik, dianya songong, negatif gitu ke kita. Jangan say. Apalagi takutnya artis-artis besar. Nih Milen salah satunya nih. Kesian banget dia udah bantuin. Dapat feedback apa lo dari Kim gitu. Justru Milen udah nyelamatin Kim. Posisinya Kim udah nyaman dong. Udah tenang ya. Gak ngurusin, gak diserang banyak orang tentang urusannya dia. Bertingkah lagi. Jangan tolongin harusnya Milen. Kalau dia gak di posisi masih banyak utang piutang kan dia gak mungkin mau ngurus-ngurusin hal kayak begini. Ya kan? Gak mungkin dia ngurus-ngurusin beginian. Udah kepuyangan sama urusan dia. Gitu. Jangan lu tolongin harusnya Milen. Mami ini lagi di Bali sama Ube, sama Gali, sama Mami Vero. Kemarin sempat kayak mau ke Dufan sih gitu kan, karena kita naik anjir banget gue jadi ya gue mohon maaf ya, kadang gue tuh next mungkin gue kalau mau jalan harus prepare, misalnya gue janjian jam 9, gue berarti harus dandan dari jam 4 jam 5 gitu, ngerti gak lo? Walaupun dandan gue cuma sekedar ini keramas doang gitu ya kan, lama gitu, keramas gue tuh lama. Gue karena mandi di rumah sama mandi mau jalan itu beda deh pokoknya. Mandi gue mau ketemu orang, maksudnya mau gue janjian sama orang, apalagi banyak orang, sama gue nggak kemana-mana, itu mandinya beda. Gue pakai balutan lulur dulu gitu ya, nah terus dicuci baru, dan nyabunnya itu gue 5 kali gitu, harus seperti itu gitu loh. Enggak, untung gue nggak harus mandi kembang dulu gitu ya, biar pada ini pengasihan gitu sama gue. Nggak perlu gue nggak begitu. Nggak tahu dia jadi kebiasaan gue kayak begitu aja. Kalau nggak buat ketemu orang ya gue mandi biasa aja gitu. Ini ekstra gitu. Rambut juga kayak gitu. Ya minimal itu. Baju sih nggak terlalu ribet. Baju tetap kaos, celana, udah sepatu gitu. Nah terus gue itu datang padahal itu kepik itu hampir 1 jam. Kalau bukan gue yang nyetir, mungkin lama asli, karena gue nyetir kayak pembalap kan, racing gitu kan, 1/2 jam gue nyampe. Tapi mereka udah pada lelah, guenya baru on gitu ya kan. Akhirnya ya udah kayak orang gila lah, kita naik odong-odong say. Mam, gue gak perlu naik odong-odong, mobil gue ada di depan kafenya anjir. Gue tetap kita ngiter-ngiter teriak-teriak kayak orang gila. Akhirnya ke Dufan seru nih gitu. Pas kemarin gue lihat TV-nya, mereka ternyata lagi ngedugem. Gue kok gak diajak, gue gitu, bercanda lah. Bercanda. Ini di Bali, begitu. Mereka masih di Bali, itu sayang ya. Kak, kau pas dulu kasus Vanessa nggak pernah tahu tuh KH. Iya, gue nggak terlalu bangga amat. Misalnya dia kenal sama gue karena dia mendekati gue ke rumah gue, ke salon gue, mampir pun dia bukan artis. Kecuali Mahal ini tiba-tiba, Adita aku di deket salon kamu, dateng dong gitu ya Mahal ini gitu. Karena dia punya artis skill gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau dia kan sensasi, nggak ada skillnya gitu ya. Nggak bangga amat sih gue gitu. Udah mah gak ada skill, udah mah tidak membanggakan gitu kan. Ke atas ya? Iya. Bu, ke atas bu, atas sini. Biar dilihat. Sorry. Kak, gue sama gue tuh apa be? Iya. Intinya sensasi kontroversi ya. Bukan. Selama orang belum main sinetron atau main peran di dunia entertain, belum berakting, namanya bukan artis ya. Dia public enemy ya, atau selebtok, selebgram ya, itu masuk kayaknya kategorinya, karena terkenal di TikTok atau terkenal di Instagram. Jangan bilang artis itu aktris, orang yang pernah
pernah memainkan suatu peran di TV, entah di film atau di manapun layar tancap kayak sekalipun, tapi dia pernah berakting, itu artis. Nah, walaupun nenek Yubrik, maaf nih Mbak Yubrik, Tessa Mariska, Tessa Mariska ya. Hmm, itu artis, iya benar, karena dia pernah acting gitu di TV gitu. Gue artis figuran. Gue artis figuran zaman dulu pertama, tapi gue bangga karena pertama kali sinetron Raffi Ahmad keluar itu Senandung Masa Puber. Lo boleh tanya, Senandung Masa Puber itu pertama kali Raffi Ahmad, Laudia Cynthia Bella sama Bunga Citra Lestari itu main sinetron tuh pertama kali itu sinetronnya, dan gue jadi ini figuran ibaratnya gitu ya, yang numpang lewat lah, yang ada di belakangnya lah, pura-pura nulis di dalam kelas begitulah, pokoknya gitu. Tapi gue sempet ngobrol dan lumayan intens tuh berkumpul sama Saskia Adia Meka. Nah itulah kehidupan. Kadang lu jangan pada saat itu Saskia Adia Meka tuh nggak dianggap loh, karena dia peran pembantu, bukan peran utama di dalam film itu. Dan dia keluaran dari salah satu agensi. Tapi dia dicuekin sama pemeran utamanya gitu ya. Nanti gak lo, jadi mereka Saskia itu nongkrongnya sama kita figuran biasa, ramah banget. Itulah kebaikan hati orang, karena dia orang baik, kita nggak nyangka dia bisa dikawinin sama seorang produser gitu ya. Ya, di atasnya orang pemeran utama, di atasnya artis utama. Mampus gak lo? Iya, karena memang dunia artis dulu kayak gitu, say. Kalau sekarang kan artis aja kadang sama TikToker udah nggak dianggap, sama YouTuber gitu, karena artis udah nggak dianggap kalau ngerasa YouTubernya lebih terkenal dan lebih tajir. Ah, gitu. Jadi si Meka ini nggak gabung sama pemeran utama, nggak dianggap. Gabungnya sama kita karena dia keluaran dari agensi figuran gitu loh. Nah itu kan dia orang baik. Akhirnya ketemu, dinaikin lah derajatnya gitu sama seseorang produser besar anjir gitu ya. Yang dulu dilihat dia bukan siapa-siapa nih, artis peran utama aja nggak ngelihat dia. Itu nggak dianggap sama mereka. Tapi sekarang jadi istri seorang produser. Gue inget banget nih, pipinya masih merah, ada sikit-sikit jerawat-jerawat kecil-kecil gitu, rambutnya bob, agak gemuk gitu, tapi kayak anak-anak mami gitu ngomongnya, sumpah. Keluaran agensi gitu kan, tapi ini cuma sekedar figuran, tapi dia punya peran gitu loh. Handphone siapa tuh? Di area Mega Kuningan banyak orang tahu siapa dia. Siapa tuh? Saskia Adia Meka. Kalau Bunga Jainal itu, kalau setahu gue ya, dia itu dulu orang yang biasa banget. Gue lihat apa dari penampilannya. Penampilan yang dia pakai itu dulu zamannya di main sinetron itu barang melawai semua, guys. Barang-barang melawai. Iya, badan kulitnya masih agak gasau matang, dan sekarang dia udah ngelakuin suntik kromosom, yang dimana putihnya itu udah permanen. Jadi dirubah gitu semua kromosom DNA-nya dia. Oh, KH, pokoknya gitulah ya. Kenapa gue selalu masih ngebahas KH? Kalau gue orangnya nggak dendam, tapi gue masih akan gue omongin terus ketika dia nggak ada maaf sama sekali sama gue. Gitu, nggak ada perbincangan apa-apa. Kalau gue lebih suka, Dita, lo habis ngomongin gue kemarin. Iyalah, lo mikir, bener gak yang gue omongin gitu. Ada perbincangan, ada pergulatan, berantem-berantem, terus solusi penyelesaian, nah gitu. Kalau gue gitu orangnya, selama itu nggak ada ya terus akan gue bahas, kecuali udah ada maaf gitu. Ini masak apa hari ini? Lagi nggak masak saya. Iya, kromosom DNA yang ngerubah DNA kita. Jadi bunga Jainal ya, bukan gua. Mahal itu, sekali suntik 25 juta. Dan harus sekitar 20-30 kali suntik. Kakak kayaknya lagi mumpet. Mami Dita kenapa sama kakak? Aduh, lo harus jelasin gue. Gue jelasin lagi dari awal. Udah mendingan gue bahas NPD. Siapa dari kalian yang pernah jadi korban NPD? Suami ya, pasangan, bukan pacar ya. Atau suaminya emang pengidap NPD. Gitu.
Insya Allah berkah kamunya NPD apa suaminya. Hai, hello. Gue itu lagi bingung, makanya ngadepin orang NPD ini gimana? Hah? Pisah, tapi kadang ntar dia baikin gue lagi. Lo tau nggak? Makanya gue pengen tahu gitu loh. Susah gak lepas dari NPD? Saya sekarang lagi berusaha terlepas dari NPD. Susah nggak? Saya tanya. Susah atau tidak? NPD super duel sama super empat nih. Gue super empat ya. Gue super empat ya. Nah, ya kan? Ya kan? Masuk akal gak? Otak lo diacak-acak gak? Antara akal sehat sama hal-hal di luar nalar yang dilakuin. Itu gak sih? Kayak lo berpikir ini semua, jadi lo hidup dengan ilusi lo sendiri. Kayak gitu gak sih? Kayak gitu gak sih? Ya. Menghancurkannya dengan cara gimana, Kak? Biar aku bisa share gitu loh. Karena NPD-nya kan macam-macam ya. Ada NPD yang paling parah itu yang tipe maklinan ya. Yang maksudnya dia ada kekerasan juga terhadap kita. Kekerasan fisiknya juga. Gitu. Kalau tipe penyusup kan agak susah kelihatan ya. Penyusup. Covert NPD apa overt NPD gitu. Yang tipenya itu penyusup. Yang orang bahkan nggak tahu bahwa dia itu sakit jiwa gitu. Bahwa dia itu perusak mental kita. Ibarat ya, intinya gini, NPD itu adalah seorang psiko, tapi nggak diri kita sampai metong gitu, nggak, tapi karakter kita atau mental kita, psikis kita sama aja ujung-ujungnya biar kita mati perlahan. Mati dalam tanda kutip, bukan mati dia jadi mayat hidup gitu. Nggak bisa ngapain nurut aja mayat hidup. Tahu nggak mayat hidup? Nah kayak gitu. Kok buat apa sih orang kayak gitu? Kepuasan ego, ngasih makan ego. Bener gak sih guys? Guys lighting parah sih. Yang pada akhirnya kita selalu ngerasa kayak salah terus gitu. Semua hal yang terjadi di kehancuran dia itu kita yang salah. Bener. Iya. Kalau gua mah ya, kalau orang NPD-nya itu temen gua atau siapapun, nothing buat gua. Cut off, selesai, nggak ada urusan. Nggak gua angkat telepon ya, nggak gue komunikasi, it's okay. Tapi notabene pasangan, lo pikir gimana? Gimana caranya? Iya. Pisah NPD sama pisah orang normal beda. Orang normal itu bisa berkomitmen. Kita pisah ya. Batasan kita cuma ini dan ini dan ini bisa. Orang NPD nggak bisa. Pisahnya lu beneran kabur. Lu bener-bener pisah dunia akhirat tuh kalau perlu. Dari di dunia dan sampai akhirat mungkin lu nggak bakal pernah ketemu lagi. Itu namanya pisah sama orang NPD. Enggak sih. Kalau gue mau punya NPD temen kayak sekiranya toksik, gue cut off nggak masalah. Nggak akan hati gue hancur. Ya, belum. Udah ke psikolog belum? Karena sayang, orang NPD itu tidak akan pernah merasa dirinya NPD. Itu beda sama kita yang punya penyakit bipolar, skizo, mood swing, OCD, ADHD. Kan ada gerakan-gerakan yang aneh, ada kelihatan gitu loh. Kalau ini kepribadian, masalahnya gangguan itu ada di kepribadian gitu. Karena yang gue rasain lama-lama ritmenya kok sama, dan ritmenya akan sama. Ritmenya tuh palsunya sama. Kebetulan gue lebih ke Hai Rahma mana nih? NPD itu justru karakter NPD itu yang gue tahu nih ya, makanya kita sharing. Yang gue tahu dia itu manipulatif dan bertopeng. Seorang yang bertopeng itu apa akan kelihatan ciri-cirinya? Kita nggak bisa lihat karena dia bertopeng, say.
Dan orang NPD itu cuman bisa dilakuin sama orang cerdas dan pintar. Orang bodoh nggak bisa jadi, nggak akan NPD sih menurut gua. Karena dia nggak tahu cara manipulatif seperti apa, cara bertopeng gimana, cara pencitraan gimana, dia nggak tahu dan dia nggak peduli orang bodoh itu. Hanya orang-orang cerdas dan pintar dan punya karismatik. Bener gak sih? Ah, ayo, jangan-jangan gue NPD. Ayo kak, ketika kakak kayak pengen selalu kalau ada yang ngerasa lebih dari kakak terus kakak punya sifat langsung panas tuh hatinya. Karena NPD selalu pengen merasa superior, tidak mau terkalahkan, suka kekacauan. Di kalau ngomong sukanya ketenangan. Ketenangan itu ketika mungkin hidup hatinya dia lagi pengen tenang. Buat hanya dia dan dia, hanya dirinya dan dirinya. Sebenarnya dia nggak suka suatu suasana orang itu yang tenang. Dia akan bikin kekacauan. Ya, lihat dari 9 DSM sih. Kalau nggak 5 9 DSM tuh maksudnya 9 ciri gitu ya. Yang kemungkinan itu ada ya kemungkinan. Tapi masalahnya nggak bisa kita bawa ke psikiater karena dia tidak merasa gitu. Capek banget sampai di titik nanti lu lelah. Di kondisi lo lelah pun berusaha untuk tidak, yang paling penting tuh tidak memikirkan dia sama sekali. Terserah dia mau ngapain, tapi nggak bisa. Dia akan lakuin berbagai cara untuk mengikat kita, yang dimana kita akan tetap harus mikirin dia. Semua masalah dia jadi masalah kita juga. Ya itu yang lagi gue pertimbangkan. Harus cabut. Pisah gue udah ngomong pisah. Karena kita itu orang NPD itu mengikat kita bukan dari suatu perjanjian, suatu ikatan, buku apalah, emosional kita yang diikat saya. Enggak, masalahnya ini gue masih ragu. Tapi kok ritmenya sama, selalu seperti itu. Gue masih ragu. Pasangan gue NPD. Tapi ritmenya selalu begitu, say. Ikat emosional tuh gini. Kamu dibikin ketergantungan secara emosional sama dia. Atau kamu berusaha kayak dia mah nothing. Lu biasa kayak gitu nih sama cowok, kayak ya udah, kebagian kita itu ketika kita lebih mencintai diri kita dibanding harus memikirkan orang lain. Ya pacar lu pikirin tapi sekadarnya aja, sebatasnya aja, kan kayak gitu ya. Ya yang sewajarnya aja. Tapi nggak dengan NPD. Ketika lo berhubungan sama NPD, yang ada di otak lo itu harus dia dan dia. Dan dia terlalu meracu di otak kamu, ngerti gak? Dengan berbagai tingkahnya dia gitu. Yang dibikin otak lo jadi kayak terbalik. Ini yang gila gue apa dia sih? Kelakuan di luar nalar. Yang nggak gila, yang gila itu sebenarnya gue apa dia sih gitu. Yang salah gue apa dia sih? Lo akan berpikir tentang itu semua. Ketika lo berpikir kayak, udah gue gak mau pikirin, nggak bisa. Akan ada banyak celah dia untuk tetap gimana caranya lo mikirin dia. Misalnya kayak contohnya ya, lo mau duit gak? Tapi ini uangnya uang pinjaman, gue pinjemin lu. Tapi buat lo nih 20 juta ya. Tapi satu doang tapi satu doang ya catatannya ya. Gue kasih lo 20 juta, ini pinjaman dari adalah temen gue, Mbak. Adalah nih misalnya peminjam uang gitu ya. Nih buat lo 20 jutanya, tapi satu syarat, jangan berantem sama gue, oke? Kalau berantem lu yang bayar ya, misalnya gitu ya. Itu lu akan apa? Menurut lu akan mau atau enggak? Mau dong. Enggak berantem doang, gampang lah, kita jaga-jaga diri aja. Mostly ngapain orang berantem mulu, kan kita hidup nggak buat berantem. Lu berpikir pasti kayak gitu, mau dong. Nah, ya. Orang untuk sesuatu yang positif, ngerti gak? Untuk jangan berantem, ya udah pasti mau, semua orang juga gitu. Emang siapa sih yang mau berantem? Tapi enggak, lu akan dibikin gimana suasananya, caranya lu dibikin. Misalnya gue gak bakal kepengaruh, lu mau gimana juga gue akan sabar, gak akan berantem, gue gak penting juga, gak bisa. Ya,
tetap dia akan bikin suasana gimana caranya kita kepancing jadi berantem. Yang ujung-ujungnya kan berantem, lu bayar tuh urusan lo. Ya, setidaknya kita jadi nggak bisa pergi dari situ. Kenapa? Kalau kita pergi, urusan pasti nanti kita yang bayar. Gitu loh. Kita diikat-ikat sama hal-hal kayak begitu. Berbagai cara. Kalau secara emosional dia udah nggak bisa ngikat kita dengan secara realita. Ya, seperti itu. Makanya gue kayak begini nih dari kemarin, nggak aja gue mikir, gue yang waras apa dia nggak waras sih? Coba lo pikir, Tapi karena gue tipenya extrovert, it's okay. Gue tidak butuh pengakuan. Terserah orang mau bilang apa, yang penting lu cukup dengerin apa yang gue rasain, setidaknya mengurangi beban gue. Udah, ya itu untuk penyelamatan diri. Untuk penyelamatan diri gue. Gitu. Dan menurut gue NPD itu adalah seorang malaikat dan iblis. Bener atau enggak? Ketika dia lagi lu bombing, dia akan jadi malaikat. Ketika dia lagi gaslightingnya, hoveringnya, discardnya, maka jadi iblis. Dan dia gak punya hati. Gak ada hatinya. Bener atau enggak? Ya gue masih mempertanyakan, walaupun udah ada indikasi ke situ, tapi gue masih belum percaya karena gue harus ketemu psikiater gue dulu hari ini sebenarnya. Iya, sementara, benar. Ritmenya akan sama lagi kan? Ritmenya nanti mulai jebret, ntar gini lagi, otomatis kita mau pergi dong. Kita mau pergi, ntar ditarik lagi, lo bombing lagi, kayak gitu gak sih?